Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua. Sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kebahagiaan, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel ini untuk membahas kajian budaya Nusantara, khususnya terkait dengan pusaka ya. Pada kesempatan kali ini yang akan kita babar, pusaka ini adalah pusaka sepuh peninggalan leluhur. Dilihat dari warangkanya, ini warangka yang istimewa ya, jenis warangka Ganyaman Solo dengan kayu yang istimewa. Ini jenisnya kayu trembalu nginden. Jadi kayu trembalu Jawa dengan warangka yang nginden seperti ini. Termasuk warangkanya ini iras bersambung. Ya. Warangka ini tidak memakai pendok karena ini sudah istimewa dalam hal kayunya ini ya. Tidak dibungkus lagi karena ingin menunjukkan keistimewaan kayu. Kayunya Timoho dengan jenis Timoho yang nginden. Jadi kalau dilihat itu kayak bentuk kerelap-kerelip gitu, nginden. Ini termasuk warangka yang sangat bagus ya. Termasuk pakem dari warangka, salah satunya adalah kayu trembalu. Ada juga kayu Timoho ya. Kayu itu dalam kajian pusaka juga akan membawa energi tersendiri, sehingga pusaka itu tidak diberikan sandangan warangka berupa kayu-kayu yang biasa-biasa saja, akan tetapi diberikan sandangan kayu-kayu yang memang pilihan dan dianggap memiliki kelebihan energi khusus yang memang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Seperti salah satunya kayu trembalu Jawa ini ya. Nginden ini kelasnya. Ini termasuk warangka yang istimewa. Dari mulai handle-nya ini satu paket, dan ini sepuh, tus dan original, prestisi. Salah satu pusaka peninggalan ya. Kemudian dialih rawatkan dan pusaka ini akhirnya ada di tangan saya. Kita akan membahas pusaka apa yang ada di dalam warangka ini ya. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jika kita lihat ini ya, jenisnya pada pusaka ini ada sor-soran berupa pijetan ini, kemudian ada tikel alisnya ya. Kemudian pusaka ini jenisnya tidak tebal. Ini menandakan bahwa pusaka ini adalah pusaka jenis tilam upih. Makna tilam upih itu adalah tikar. Karena tikar maka pusakanya biasanya tidak tebal. Nanti kalau tebal jalak tilam ya. Ada geger sapinya. Ini tilam upih dengan pamor yang seperti ini. Ada bundaran-bundaran pamor di atasnya
yang seakan-akan dari atas turun ke bawah bundaran pamor ini. Bisa dikategorikan sebagai pamor wahyu tumurun. Di bagian tengah ini ada kelihatan pamor yang menggabung, yang terkurung. Bisa dikategorikan wahyu pamor Putri Kinurung. Dan ada pamor yang sangat jelas, melebihi kejelasan pamor yang lainnya. Bisa dikategorikan pamor Alkodia. Di bagian tengah ini, pas tengah ini ada juga pamor yang bunder gitu ya, kalau kita lihat. Bagian gonjonya itu bisa masuk pamor Gonjo Rojo Temenang. Nah, nanti akan kita bahas masalah dapur dan pamor ini. Kalau kita lihat ya, pusaka ini pusaka sepuh dengan garapan yang halus bagus ya. Kita bisa lihat pada pamornya ya. Pamornya ini jenis-jenis dari pamor meteorit. Nah, apa namanya? Ada degradasi warna dalam pusaka. Ada yang keputih itu ya, namanya meteorit. Nanti ada yang agak keabu-abuan, itu masuk wojo. Ada yang hitam, masuk besinya. Jadi gabungan itu semua, Bopo Langit, Ibu Bumi itu masuk dari bahan-bahan pusaka yang harus ada dalam pusaka ya. Kemudian kalau kita bahas pusaka ini, jadi filosofi dari dapur tilam itu adalah maknanya tikar. Ada juga yang memaknai tempat berteduh, itu tilam upeh. Nah, dalam dasar pusaka itu ada 4 pusaka yang zaman dahulu harus dimiliki oleh setiap orang. Karena dengan pusaka tersebut maka orang itu akan bisa mengaca diri. Wow, ini pusaka saya, dia akan berkaca. Maknanya saya itu harus seperti ini sebagaimana yang ada dalam pusaka itu. Sehingga pusaka itu juga bisa dijadikan sebagai buku pedoman dalam menempuh kehidupan kita. Tetapi tidak berwujud buku, tetapi berwujud benda. Walaupun berwujud benda, tetapi di dalamnya itu mengandung makna dan pelajaran. Sama saja dengan buku yang berasal dari kertas, di dalamnya juga ada pelajaran yang bisa membimbing sebagaimana pelajaran yang ada dalam buku tersebut ya. Dalam dasar pusaka masyarakat Jawa itu ada 4, yaitu brojol, tilam upeh, tilam sari, dan jalak sangu tumpeng. Kita akan membahas yang tilam upeh ini ya. Tilam upeh itu ada yang mengatakan pada waktu kita itu menikah ya, sebagian adat Jawa itu untuk manten putra dan putri ya, itu di tengah-tengah prosesi mantan putri itu akan menyengkelitkan pusaka. Ada yang mengatakan bahwa yang disengkelitkan pusaka itu adalah dapur pusaka tilam upeh. Maknanya apa? Seorang istri menyengkelitkan pusaka kepada suaminya ketika awal nikah itu dengan dapur tilam upeh.
Tilam upih ini maknanya adalah tikar, ya. Jadi harapan di dalamnya semoga si manten laki-lakinya ini nanti dia mampu menggelar tikar setelah pernikahan itu. Artinya manten itu ya, itu setelah dia menikah dia bisa hidup mandiri bersama dengan istrinya dan anaknya dengan memiliki tikar sendiri. Artinya memiliki rumah sendiri, memiliki harta benda sendiri, ya. Kemudian memiliki kelayakan dalam kehidupannya yang lain, baik seperti mobil untuk menunjang kehidupannya, motor, ataupun berbagai macam kebutuhan-kebutuhan primer maupun tersier ini akan bisa terpenuhi dalam kehidupannya itu, ya, sehingga hidupnya itu bahagia seperti itu. Karena kebahagiaan kehidupan seseorang itu apabila dia itu bisa memiliki ya semua yang dia inginkan, termasuk tempat tinggal ataupun terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer dan sekunder yang lainnya. Tilam upih ini merupakan makna dari seseorang itu harus memiliki tikar setelah menikah, ya, rumah dan segenap perabot di dalamnya, baik itu pekarangan-pekarangan yang luas, kemudian kendaraan dan lain sebagainya untuk menumpang kebahagiaan dirinya itu. Makna yang seperti ini kemudian memberikan motivasi hendaknya kepada orang yang memegang pusaka ini. Bagaimana cara saya untuk bisa memiliki tikar yang luas seperti itu? Maka dia harus berpikir, oh berarti saya ini harus bekerja keras, harus hidup dengan sungguh-sungguh, tidak boleh bermalas-malasan, rajin untuk menabung, kemudian tidak boleh hidup boros seperti itu. Dengan sikap-sikap yang seperti itu, maka sebenarnya dia itu mampu untuk memahami pusaka yang dia bawa ketika dia menikah dulu, yaitu pusaka tilam upih ini. Walaupun orang tersebut memiliki pusaka tilam upih, akan tetapi ketika dia itu tidak mau menerapkan ajaran-ajaran yang terselinap di dalam pusaka tilam upih itu, maka dirinya ya bagaikan tidak memiliki pusaka tilam upih ini. Sebagaimana orang yang beragama, walaupun dia misalkan beragama Islam atau beragama Kristen atau beragama Hindu atau Buddha, tetapi ketika agamanya itu hanya dia pegang secara formal, tidak dihayati, sehingga dia tidak mampu menerapkan ajaran-ajaran dalam agamanya, ya bagaikan dia itu bukan orang yang beragama. Orang yang beragama itu adalah orang yang mampu menerapkan ajaran-ajaran positif sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab suci agamanya tersebut. Ya, walaupun dia beragama, akan tetapi ketika tingkah lakunya itu tidak sesuai dengan agamanya itu, suka mengadu domba, suka berbuat kerusakan, bahkan mau
membunuh orang dan lain sebagainya, dia itu beragama tetapi hakikatnya tidak beragama, karena dia hanya beragama secara identitas tulisan, tetapi hakikatnya dia itu tidak memegang agama. Sebagaimana ini pusaka, walaupun orang tersebut membawa pusaka, tetapi ketika tingkah lakunya itu tidak menunjukkan ajaran-ajaran dalam pusakanya tersebut, maka dia itu bagaikan tidak berpusaka. Ya, ini. Jadi hebatnya masyarakat Jawa di era leluhur kita dulu, ya, sebuah ajaran atau motivasi itu tidak hanya bisa ditulis saja, tetapi juga bisa diwujudkan dalam bentuk barang seperti pusaka ini, yang kemudian bisa dijadikan sebagai motivasi dan ajaran hidup. Berikutnya kita akan membahas pamor yang ada dalam pusaka ini. Jika kita lihat ini bagian bawah dari gonjo yang tengah itu plus masuk, ini gonjonya yang tengah plus masuk pada bilahnya ini ada semacam kurungan ini, ya, kurungan, namanya Putri Kinurung, ya, Putri Kinurung. Kita bahas dulu Putri Kinurung. Ada yang seperti terkurung itu, ya, bulatan terkurung, ya. Bahkan kalau kita lihat ini seperti ada gambar orang, bisa dikatakan sebagai pamor Raja Gundala, ya. Nah, makna yang terdapat di sini, di pamor ini yang merupakan pamor Tiban ini, pusaka itu dibuat oleh empu tidak direka terlebih dahulu, tetapi dibuat dengan tanpa direncanakan, namanya pamor Tiban. Tiba-tiba ternyata Tuhan itu memberikan kelebihan dalam bentuk pamor ini. Pamor Putri Kinurung dan Raja Gundala itu dalam filosofinya itu terkait dengan sebuah harapan semoga Tuhan itu memberikan penjagaan kepada diri kita, ya, dijaga sehingga kita itu akan tidak ada masalah dalam kehidupan kita, ya. Orang yang tidak dijaga oleh Tuhan, maka kehidupannya itu penuh dengan permasalahan. Ketika dia dijaga oleh Tuhan, maka hidupnya akan bahagia, tidak ada masalah. Walaupun penghasilannya banyak, tetapi ketika dia itu banyak masalah juga, maka sebenarnya itu tidak membahagiakan, ya. Walaupun gajinya per bulan itu sampai misalkan 30 juta, tetapi dalam kehidupannya itu seakan-akan dia itu tidak dijaga oleh Tuhan, banyak permasalahan yang timbul, maka sebenarnya kehidupannya itu tidak bahagia, ya. Oleh karena itu sebuah harapan semoga kita itu selalu dijaga Tuhan itu lebih utama dalam kehidupan kita. Ini. Kemudian pamor yang bawah ini sangat kelihatan nampak daripada pamor yang lain. Ini bisa dikatakan sebagai pamor Al-Qodiyat. Pamor ini adalah jenis pamor yang dalam filosofinya itu ada yang mengatakan sebuah harapan semoga Tuhan itu memberikan lipatan yang lebih kepada diri kita, ya. Jadi baik itu kecerdasan, kemudian kehebatan dan lain-lain, ya, itu kita diberikan kelebihan daripada standar umumnya, itu, ya. Kalau standar umumnya misalkan pas pada waktu sekolah itu, ya, nilai rata-rata satu kelas itu 80, kita
bisa mencapai nilai 100, itu kelebihan tersendiri. Nah, harapannya Tuhan itu juga memberikan kelebihan kepada kita, lebih tangkas, lebih hebat, lebih cerdas, dan lain sebagainya. Itu kelebihannya Al-Qadiyat itu. Kemudian jika kita lihat, ini ada pamor yang bunder-bunder ini. Ini bunder, ini bunder, ini bunder, ini bunder, 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 bunder dari atas ke bawah. Ini adalah salah satu pamor ya yang dapat dikatakan sebagai wujud dari pamor wahyu tumurun. Apa makna dari pamor wahyu tumurun itu? Pamor wahyu tumurun adalah pamor yang memiliki filosofi sebuah harapan semoga Tuhan itu memberikan wahyu kepada kita. Artinya hoki, ya, hoki kepada kita. Seorang pemimpin, biasanya ini wahyu ini dikaitkan dengan kepemimpinan. Seorang calon pemimpin, ya, ini sudah banyak diakui oleh masyarakat Timuran. Seorang calon pemimpin, walaupun dia itu misalkan cerdas, kaya raya, kemudian pinter politiknya, dan lain sebagainya, akan tetapi ketika dia itu tidak mendapatkan wahyu tumurun, ya, untuk menjadi seorang pemimpin, atau istilahnya itu dia itu tidak keturunan wahyu untuk memimpin itu, biasanya dikatakan pulung, ya, pulung kebaikan. Bahkan ada yang menceritakan atau mengidentikan ketika ada lurah itu, biasanya malam-malam sebelum hari pemilihan itu orang-orang banyak yang berkumpul, kemudian melihat ke atas, nanti pulungnya turun di mana gitu ya. Ada semacam cahaya besar turun di sana. Wow, besok yang jadi itu kepala desanya si A itu, seperti itu. Ini namanya wahyu tumurun atau kepulungan, ya. Jadi harapannya semoga orang yang membawa pusaka ini juga mendapatkan wahyu tumurun, kepulungan akan kebaikan-kebaikan apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kepulungan masalah rezeki, kepulungan masalah jabatan, kepulungan masalah kewibawaan. Jadi kepulungan dalam hal apapun itu harapannya semoga Tuhan memberikan itu. Ya, filosofinya, dan ini ada di pusaka ini. Maka sikap kita bagaimana ketika membaca pusaka ini? Ketika kita sudah mengetahui, oh ini wahyu tumurun, maka sikap kita harus berupaya untuk hidup menuju kepada wahyu tumurun itu. Caranya hidup menuju wahyu tumurun itu bagaimana? Ya, kita harus sering berbuat baik kepada masyarakat, sering menolong, misalkan dalam hal kepemimpinan, ini wahyu tumurunnya. Kemudian bekerja keras, suka menolong, tidak berbuat kezaliman kepada siapapun. Dengan sikap-sikap kita seperti itu, maka kita itu akan menuju kepada apa yang diajarkan dalam pamor wahyu tumurun. Sehingga harapannya Tuhan itu akan benar-benar memberikan wahyu tumurun kepada kita dalam hal apapun. Ya, seperti yang saya katakan tadi, walaupun dia memegang pusaka wahyu tumurun, akan tetapi ketika sikapnya itu tidak menunjukkan wahyu tumurun itu, maka ya sama saja bohong. Dia orang beragama, sikapnya tidak menunjukkan dia agamis, maka dia bukan orang yang beragama, sama saja bohong. Maka agar wahyu tumurun itu benar-benar tembus dari pusaka dan diri kita, maka kita harus juga menerapkan sifat-sifat menuju kepada wahyu tumurun yang ada dalam pusaka kita itu. Ini ya kajian budayanya dari pusaka tilam upeh dengan pamor yang ada di dalamnya. Nah,
Pusaka itu seperti itu. Marilah kita cintai pusaka, karena di dalam pusaka itu ada ajaran-ajaran positif yang bisa memberikan motivasi dalam hidup kita, sekaligus bisa kita wariskan kepada anak cucu kita dengan ajaran yang ada di dalam pusaka itu. Ya, karena pusaka itu warisan leluhur Nusantara non bendawi. Ada tambahan. Non bendawi itu apa? Ya makna-makna dan filosofi yang ada dalam pusaka itu yang kita bisa wariskan kepada generasi-generasi kita agar menjadi orang yang baik dan sukses, baik itu di dunia maupun di akhirat. Demikianlah kajian kita terkait dengan pusaka ini, dan kita masukkan pusaka ini ke dalam warangkanya. Terima kasih. Demikianlah kajian pusaka terkait dengan pusaka yang ada di dalam warangka Trembalu Nginden ini dengan jenis pusaka tilam upeh. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.